Next Gen. Wah, ini rasanya yang kanan aja yang seru Iya ini. nih. Yang bagian tengah dan kiri ini belum ada Kurang suaranya. ini, iya. Mungkin kita tes sekali lagi ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, 1, 2, 3. Shalom Next Gen. Nah, Wah, gitu. mantap ini. Iya, betul. Iya. Nih, aku lihat-lihat kayaknya ada wajah-wajah baru nih, If. Oh iya, coba Iya yang nih. baru pertama kali hadir dalam Next Gen. Coba lambaikan tangan kalian. Bisa angkat tinggi, guys. Wah, Yang itu baru ada. pertama kali hadir. Oke, Juga ada sebelah lagi. kanan 1, 2. Oke, mungkin teman-teman Aisyah bisa bantu. Kita akan berikan souvenir nih buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Yang pertama kali hadir bisa coba lambaikan tangannya Lambaikan tangan lagi lebih ya, tinggi. supaya Iya. Asyilnya Oke, bisa sebelah lihat. sana. Oke. Wow, di situ ada banyak loh, Iya Shell. loh. Oke. Nah, kalau udah semua, kita mau undang teman-teman yang lain untuk bangkit berdiri. Kita akan kasih salam terhangat untuk teman-teman yang baru pertama hadir. Ayo semua. Oke, berdiri. semua angkat. Oke. Siap ya semua? Siap. 3, 2, 1. Welcome home. Nah, kita di Next Gen Shell, kita itu ada komunitas loh, namanya Iya. Connect Group. Connect Group. Nah, If udah ikut belum CG-nya? Pasti aku sudah, minggu ini pun aku sempet CG out sama teman-teman. Terus kita nonton DBL bareng, Oh. kita makan bareng, sharing-sharing bareng, kayak gitu. Seru banget ya kalau gitu ya. Oh iya Nah, dong. teman-teman nih yang tertarik untuk ikut, bisa ikuti caranya gimana If? Cara joinnya? Nah, oh ya sebelum aku kasih tahu kalian cara gimana join CG, kalian boleh duduk kembali. sorry lupa. Lupa nih. Nah, untuk kalian yang mau join CG, kalian bisa lihat di IG @GMSNextGen ataupun di barcode yang di depan sini. Nah, di sana kita bisa kumpul-kumpul bersama teman-teman kita, sharing, PAW, dan tentunya bertumbuh bersama dalam Tuhan. Iya, betul sekali. Nah, minggu depan kita akan ada ibadah lagi guys. Di tempat yang sama, di jam yang sama. Dengan pembicara yang tentunya berbeda dong. Dan juga topiknya katanya interesting loh. Ada yang Iya. tahu? Topiknya ini ya, minggu depan toxic relationship. Ayo, Wih. Senggol. Senggol, Ayo, ayo. senggol, kanan kiri Ayo. itu. Ayo, siapa ini? Nah, minggu depan ini kita akan dilayani oleh Pastor Hendra Haryanto dengan topik tadi toxic relationship. Gitu. Ya, dan sebelum kita masuk ibadah, jangan lupa untuk memberi persembahan yang terbaik dan kalian dapat melakukan hal itu dengan kotak persembahan ataupun QR code yang ada di layar. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita mau sama-sama satukan hati untuk berdoa ya teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami dapat tiba dan ingin beribadah bersama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai ya Tuhan mulai dari tim pelayanan hingga jemaat-Mu di tempat ini, supaya kiranya fokus kami hanya tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan lawat setiap kami, berkati juga untuk persembahan kami, supaya kiranya kami dapat berikan secara tulus dari lubuk hati kami terdalam dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
kan selalu kembali padamu. Yang ku perlu hanya Engkau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Siapa yang percaya bahwa tidak ada kasih di dunia ini selain kasih Tuhan? Woo! Come on, jump. Hey! Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, yes Tuhan, hanya Kau yang termegah. Katakan dengan imanmu, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia Tuhan. Kau yang setia menjagaku selamanya. Kembali sungguhnya kasih-Mu sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguhnya kasih-Mu sepanjang hidupku. Semua hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari jemaat katakan walau badai menghadang, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Kau Tuhan. Sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguhnya kasih-Mu di sepanjang hidupku. Semua hatiku hanyalah untuk-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes Tuhan. There is no one like You, Lord. Mari yang percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa bagi hidup kita. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi Tuhan yang mengasihi kami dengan penuh luar biasanya ya Tuhan. Yes Tuhan. Yeah. Hanyalah untuk-Mu. Sepanjang hidupku, darah-Mu tebus dosaku. Sungguhnya sepanjang setiap hatiku hanyalah
As your love rises above every fear, like the sun shaping the shadows, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again?
have never left us. Not even for a minute. Not even for a second, Lord, have you ever forsaken us. You've been so good to us, Lord. You've never left us alone. You are here, Lord. We can feel your presence. You are so good to us, Lord. You are so good to us. You have never forsaken us, Lord. We have never been alone because you're always with us. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Yes, Lord. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing it again. You've been faithful to us, Lord. You've been faithful to us. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. In every season, in every moment of our life, you have been faithful, and you've been good to every single one of us, Lord Jesus. Every breath that I have able, oh, I will sing
angkat tanganmu. Pandang Bapamu di sorga. All my life, Jesus. All my life you have been faithful. Ya. Syada karabalabalabalabalabala. All my life you have been so, Ya so Tuhan. good. Tidak ada yang setia selain dari Engkau. With every breath Tidak ada yang that I baik selain daripada am Engkau. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu seumur hidup kami. All my life, Jesus Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give Kami berikan Engkau segalanya Tuhan. your goodness is running Shadakarabalabalabalabalaba. You're good. Your goodness is running after, it's running after. Shadakalaba, hadiratmu ada di sini. Your Ya. goodness is running after. Shadakarabalabalabalabalabalabalaba. I lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Thank you, Lord. All my life you have been faithful. Kau ada di sini, Yesus. All my life you have been so, Rohmu ada bersama dengan kami. with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi kita katakan. Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Berikan kamu yang luar biasa bagi kita. Haleluya Tuhan. Kami tahu ya Bapa. Ibadah kami luar biasa bukan karena PAW. Ibadah kami luar biasa bukan karena pengkhotbah. Tapi kami tahu ibadah kami luar biasa karena Yesus ada di tengah-tengah kami. Tidak ada pribadi yang kami muliakan. Tidak ada pribadi yang kami agungkan selain daripada Yesus. Bila kau pelihara hati jemaatmu, hati setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Biar tidak ada Allah lain yang kami sembah, hanya Yesus saja. Kuat dan teguhkan kami Tuhan anak-anakmu untuk menghadapi dunia, untuk menghadapi badai. Agar kami tetap lurus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kami berada di tempat yang paling indah. Hidup berada dalam hadirat-Mu, memandang wajah-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik. Tidak ada Allah yang baik selain daripada Engkau saja ya Tuhan. Tutup bungkus tempat ini ya Tuhan. Biar sampaikan isi hati-Mu. Tidak ada satupun ya Tuhan iblis yang mencoba mencuri atau menabur atau mengalihkan fokus perhatian kami. Tapi biar setiap firman yang ditabur benar-benar berakar ke dalam, berbuah keluar dalam tindakan perkataan kami ya Tuhan. Dan biar orang sekitar kami melihat
Kristus di dalam kami dan kami dalam Kristus ya Bapa. Urapi dari bibir hamba, biar apa yang hamba sampaikan hari ini semuanya untuk kemuliaan namamu. Bukan khotbah yang bagus yang hamba kejar, tapi biar ya Tuhan khotbah hari ini membuat jemaatmu semakin mengenal Kristus. Mereka dikuatkan dan mereka bertahan sampai pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi namamu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus yang siap dengarkan firman, mari kita semua katakan amin, amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan duduk. Lihat kanan kirinya, hari ini kamu kelihatan ganteng dan cantik sekali. Coba lihat kanan kiri lagi, hari ini kamu kelihatan seger. Coba lihat kanan kiri, hari ini kamu gak COVID kan? Haleluya. Hari ini tema yang diberikan kepada saya cukup sangat keras, cukup sangat By the way, hari ini saya berkhotbah ya, bukan kita sedang tampilan grup band Metallica atau apa ya. Dan hari ini saya berkhotbah kuat dalam hati saya bahwa percayalah bahwa setiap daripada kita akan mengalami badai kehidupan. Sepakat? Bahwa setiap daripada kita, mau cantik, mau ganteng, mau besar, kecil, tua, muda, ataupun semua orang setiap daripada kita semua akan pasti mengalami badai kehidupan. Yang sepakat bersama dengan saya katakan amin. Dan siapa yang hari ini sedang mengalami badai? Bisa angkat tangannya. Great. Atau kalian itu badainya sendiri? Kita buka di Alkitab. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 34. Saya akan jelaskan ini. Saya benar-benar diberkati ketika saya membaca firman ini dan saya sendiri mendapatkan banyak hal yang baru yang selama ini saya tidak mengerti. Di Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat 19 sampai dengan 34. Sudah ketemu? Sudah ketemu katakan amin. Bawa Alkitab semua kan? Bawa handphone? Nice. Saya akan baca di dalam bahasa Indonesia. Kepala penjara Filipi. Katakan bersama dengan saya, kepala penjara Filipi. Lemas sekali saudara-saudara, belum makan bung? Katakan bersama dengan saya, kepala penjara Filipi. Nice. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Tahu ya mendera ya? Enggak tahu? Mendera itu kata dasarnya itu dera, yang artinya kamu itu dipukul dengan menggunakan cambuk atau dengan menggunakan benda-benda yang lain. Tahu ya? Jadi didera itu kalau kamu dipukul bukan dengan masa lalu atau perasaan cinta yang tidak terbalas. Tapi didera itu kamu dicambuk, dipukul, pokoknya dianiaya. Dan itu didera. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu. Katakan bersama dengan saya, jangan celakakan dirimu. Nice. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh mereka membawa sulu, lalu berlari masuk dan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka,
percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sampai sini saja. Ini ada sebuah cerita yang sangat-sangat memberkati saya. Ada cerita ini ada tiga orang. Yang pertama adalah Paulus, yang kedua Silas, yang ketiga adalah kepala penjara. Mereka adalah orang-orang yang sama benar-benar menghadapi gejolak. Hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak enak. Kita tahu bahwa Paulus dan Silas juga mengalami sesuatu yang tidak enak. Dipukuli, mereka berada dalam penjara dan mereka itu bukan tempat yang sangat indah. Tidak ada satu orang pun di sini yang ingin berada di penjara. Sepakat? Tidak ada seorang pun di sini yang berkata lebih baik 1 hari di penjara daripada 1000 hari di tempat lain. Kenapa? Karena penjara ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan Paulus dan Silas mengalami banyak badai. Mereka mengerti bahwa mereka mengalami putus asa. Di Alkitab juga dikatakan di 2 Korintus pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan 11 dikatakan seperti ini. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Ini Paulus yang bicara. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Katakan bersama dengan saya, begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Paulus dan Silas pun kita mengerti bahwa dia menulis banyak surat. Dan suratnya ada di Alkitab kita. Mereka adalah orang yang diurapi, mereka adalah orang yang luar biasa. Tapi Alkitab berkata juga dengan jelas, dia juga mengalami musim yang tidak enak. Dia juga mengalami musim di mana dia begitu berat, begitu berat dan apa? Begitu berat dan besar. Seolah-olah kami mau putus asa, seolah-olah kami mau dijatuhi hukuman mati. Siapa yang sering mengalami ini? Bahwa dalam kehidupan sebersih apapun kita mengikut Kristus, selalu ada beban yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Paulus pun berkata dengan jelas, beban ini begitu besar, beban ini begitu berat, dan aku harus putus asa. Seakan-akan hukuman ini seperti aku mau mati lampu, aku mau mati bunuh diri. Kayak seakan-akan aku sudah nggak tahan lagi dan aku ingin selesai. Dan inilah perbedaan kepala penjara dengan Paulus dan Silas. Kita pernah mengalami apa yang namanya hopeless. Hopeless, cashless, useless, semuanya. Ada teman saya yang suka cashless karena dia pakai ATM. Kita pernah mengalami ini hopeless, kita putus asa. Kita mengalami badai, kita merasa bersalah. Ada banyak jalan di mana kita itu ingin menyerah. Berapa banyak di antara kita juga ketika kita melakukan kesalahan kita itu malu sekali. Seakan-akan kita ingin bunuh diri. Kita depresi. Kenapa ada perasaan depresi? Karena ada perasaan di mana kita tidak dicintai. Siapa yang di sini punya perasaan tidak dicintai? Papa mama gak cinta aku nembak juga ditolak. Orang yang deketi aku ya bukan gak mencintai aku tapi hanya mungkin hartaku. Padahal hartaku milik orang tuaku. Halo. Dan ini berita baiknya. Ini semua bisa dialami oleh anak muda, pemimpin, orang kaya atau tidak, ganteng jelek terkenal atau tidak. Dan semua Paulus mengalami ini. Apa sih tujuan ini? Dengarkan baik-baik. Kenapa kok kita harus mengalami badai, beban yang begitu berat, beban yang begitu besar? Tahu nggak iblis, pekerjaan iblis di Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 dikatakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tahu nggak bahwa semua badai diizinkan itu terjadi. Beban yang begitu berat, beban yang begitu keras dalam hidup ini. Dan seakan-akan aku ingin putus asa. Tahu nggak ada satu pribadi yang ingin kita itu melakukan menyerah, bunuh diri dan kita pergi meninggalkan Yesus. Namanya setan.
Setan selalu ingin mengintimidasi kita dengan kesalahan kita. Setan ingin selalu berkata-kata bahwa kamu itu tidak layak, bahwa kamu itu hancur, bahwa kamu tidak bisa, bahwa kamu tidak dicintai dan kamu tidak bisa dipulihkan. Sehingga percumalah kita hidup. Berapa banyak di antara kita yang sering kita mendengar apa kata iblis yang seperti itu. Bahwa iblis hanya suka untuk membunuh kita, mencuri dan membinasakan kita. Dan Paulus dan Silas pun mengalami itu. Mereka dianiaya sedemikian rupa. Mereka dihancurkan sedemikian rupa supaya melemahkan hati orang tersebut. Supaya mereka tidak mau lagi melakukan pekerjaan Allah. Ini kata-kata yang bagus. Dengarkan baik-baik. Ketika kesukaran yang berat menimpa kehidupan kita, kita tidak perlu merasa bahwa Allah telah meninggalkan kita atau bahwa Dia telah berhenti mengasihi kita. Halo. Inilah perbedaan orang anak muda yang menghadapi badai dengan Yesus dengan orang yang tidak menghadapi badai tanpa Yesus. Paulus di Silas dikatakan dalam satu perikop itu mereka mengalami badai, tapi apa yang dilakukan? Mereka berdoa. Katakan bersama saya, berdoa. Mereka memuji Allahnya di tempat yang tidak enak. Di tempatnya tidak seharusnya, mereka tetap berdoa sampai seluruh orang hukuman juga mendengar bahwa dia sedang berdoa dan memuji Allah. Dan justru kebalikannya teman-teman. Kepala penjara yang seharusnya punya jabatan, kepala penjara yang seharusnya dia adalah tuan, kepala penjara yang seharusnya dia punya kuasa terhadap Paulus dan Silas, justru dia ingin bunuh diri. Halo? Nangkep gak sih? Dalam satu perikop ini, 3 orang sama-sama mengalami badai, tapi responnya berbeda. Paulus dan Silas tahu ketika dia mengalami badai bukan berarti Allah berhenti mengasihi dia. Paulus dan Silas tahu ketika dia mengalami badai bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita berhenti menyerah dan putus asa dan kita meninggalkan Tuhan. Tapi kepala penjara ini tidak mengerti bahwa ada Yesus yang bersama dengan dia. Kepala penjara juga mengalami putus asa. Kenapa? Karena ketika dia tahu dia tidak menjaga Paulus dan Silas ini dengan tidak baik. Hukumannya adalah dia harus dibunuh. Hukumannya dia harus menggantikan tawanan yang lari itu. Tapi kepala penjara ini mengalami hal di mana ketika dia lihat sendi-sendinya goyang, semua orang-orang dipikirnya lari, tahanannya lari. Dia merasa seakan-akan hidupnya hancur, seakan-akan pekerjaannya gagal, seakan-akan tidak akan pernah lagi bisa dibangun. Dan kepala penjara ini akhirnya memutuskan untuk apa? Bunuh diri. Dia mau ambil pedang itu, dia mau menghunuskan dirinya dengan pedang itu. Halo? Berapa ya di antara kita yang sering kali seperti ini? Ketika kita lihat kehidupan kita sudah tidak indah. Ketika kita lihat bahwa pekerjaan kita hancur. Ketika kita lihat seakan-akan kita melakukan kesalahan yang besar. Dan seakan-akan Tuhan tidak mampu memulihkan kita. Kita ingin cenderung untuk bunuh diri. Apakah anak muda ingin sungguh-sungguh untuk bunuh diri? Ini kebenaran yang saya dapatkan. Perdarasan sakit yang tidak menyembuhkan. Tetapi mudah dilakukan bagi generasi ini. Dan sering digunakan oleh anak muda. Mungkin itu musik. Tidak ada salahnya mendengar musik. Gak apa-apa untuk meredakan. Tapi dengarkan, musik tidak menyembuhkan. Sepakat? Yang kedua, drugs. Obat-obatan. Itu hanya meredakan tapi tidak menyembuhkan. Minuman keras, alkohol, rokok, healing, dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak juga yang memilih bunuh diri. Ini faktanya. Saya tidak mewawancarai orang yang bunuh diri karena tidak bisa diwawancarai. Tapi ini faktanya, kenapa mereka ingin bunuh diri? Karena mereka sebenarnya mereka tidak ingin mati. Itu hanya karena mereka ingin rasa sakitnya diakhiri. Sebenarnya mereka masih ingin hidup. Tapi dia ingin mengakhiri rasa sakit itu dengan apa? Bunuh diri. Berapa banyak artis-artis yang bunuh diri? Saya kumpulkan, saya cari di Google. Google adalah sahabat terbaik seorang pengkhotbah. Ada seorang namanya Suli. Tahu dengar? Suli, nggak tahu benar nggak kata-kata saya. Sulai atau Suli.
Dia personal girl band. Kayak tadi itu PAW-nya girl band semua. Kalau kalian laki-laki kalian bisa nyanyi kalian gak melayanan, memalukan. Kemana semua laki-laki itu? Mungkin berdoa. Kan tahu Suli ini umur berapa? 25 tahun. Umurnya 25 tahun. Dan kenapa dia bunuh diri? Ini suka sekali, ini sering kita alami kan. Gara-gara banyak mendapatkan komentar buruk dari netizen. Dibully, dituntut untuk tampil sempurna. Dan ia memutuskan mengakhiri hidupnya karena depresi dan merasa tidak berguna. Siapa yang sering dikomentari buruk oleh teman-temannya, bahkan di Instagram atau dimanapun? Halo? Atau siapa yang suka mengomentari teman-temannya? Bullying is my life. Ada lagi, namanya Gohara. Tahu ya? Gohara, G-O-O-Hara. Ini juga personal girl band. Namanya Kara, bukan santen. Ini 28 tahun juga. Kenapa dia bunuh diri? Karena dia pesimis akan kehidupannya, depresi berat karena mantan pacarnya. Halo. Ini saya nggak sempat wawancarai mereka. Ada juga vokalisnya Linkin Park. Tahu? Yang nyanyinya It's my life. Oh, never. Dia gantung diri. Dia meninggal karena rasa sakit karena perlakuan orang di masa lalu. Dia disiksa, dia akhirnya terikat oleh narkoba dan alkohol. Ada lagi Robin Williams. Ada yang pernah dengar? Ini aktor komedi paling lucu tetapi depresi. Tersenyum di luar tapi menjerit di dalam. Ini Google yang bilang, bukan saya. Orang yang paling kelihatan berbahagia tapi menyembunyikan kesedihan. Halo. Coba lihat kanan kiri yang paling senyum-senyum. Mungkin terdapat luka di dalamnya. Sehingga dia agak-agak banyak senyum dan akhirnya gila. Dan catatan WHO ini bahwa setiap tahun kurang lebih 800.000 orang meninggal akibat bunuh diri. Penyebabnya adalah depresi 80%. Karena kenapa mereka memilih itu? Karena cara termudah untuk meninggalkan masalah yaitu mencabut nyawa mereka sendiri. Halo. Kan tahu mereka itu kurang apa sih? Mereka tidak kurang terkenal. Berapa banyak kita berpikir kalau kita terkenal kita tidak stres. Mereka juga tidak kekurangan duit loh. Siapa yang berpikir bahwa aku kalau kaya aku gak bakalan stres. Berapa banyak kita itu ingin terkenal karena kita pikir terkenal adalah salah satu jalan untuk kita itu bisa puas dalam hidup kita. Berapa banyak kita bekerja dengan sangat-sangat keras. Untuk kita punya uang, seakan-akan uang bisa menjawab kebutuhan kita adalah badai. Mereka bukan orang-orang biasa, saya kasih tahu teman-teman. Tapi kenapa kok mereka bunuh diri? Orang-orang yang putus asa biasanya cenderung memandang masalah dalam hidupnya jauh lebih besar dan berat daripada kuasa Tuhan. Sehingga orang-orang ini berpikir pendek dan memilih jalan bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya sebagai solusi. Dan sekarang saya bertanya kepada teman-teman semua di sini, apakah bunuh diri, menyerah, putus asa adalah jalan yang terbaik yang kita bisa tempuh? Mungkin itu bisa menyelesaikan masalah kita. Mungkin itu bisa menyelesaikan depresi kita. Mungkin itu bisa menyelesaikan segala apapun yang kita alami pada hari ini. Tapi apakah itu jalan terbaik yang kita bisa tempuh? Dan ini berita baiknya untuk kita semuanya. Orang yang bunuh diri artinya telah melepaskan satu anugerah Tuhan yang sangat besar. Yaitu hidup. Kita tahu bahwa sehebat apapun manusia dan secanggih apapun teknologi yang ada di dunia ini tak akan mampu menciptakan nafas kehidupan bagi manusia. Dengarkan baik-baik. Orang yang bunuh diri telah melepaskan satu anugerah Tuhan yang sangat besar yaitu hidup. Karena kita tahu sekaya apapun, sehebat apapun, sekita pintar apapun, kita tidak bisa mengembalikan nyawa kita. Dan bunuh diri tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertobat dan bunuh diri adalah dosa. Halo.
Alkitab berkata dengan jelas dalam perintah Tuhan, jangan membunuh. Kalau kalian membunuh orang lain saja tidak boleh, apalagi kalian membunuh diri kalian. Dan masalahnya, kalau kita bunuh diri, jenis dosa ini adalah dosa di mana kita tidak bisa menyesal dan bertobat. Kalau kamu melakukan free sex, kalau kamu membunuh orang lain, kalau kamu melakukan kejahatan di luar kalian masih bisa bertobat. Tapi kalau kita sudah memutuskan untuk kita bunuh diri, bagaimana Allah bisa membuat kita bertobat kalau kita sudah meninggalkan hidup ini? Dan apa yang kita lakukan kalau kita punya hati yang seperti itu? Apa yang kita lakukan kalau kita pernah mengalami hal itu? Apa yang akan kita lakukan kalau kita pernah berpikir sedikit tentang hal itu? Entah karena orang tuaku tidak begitu enak. Entah karena sekolahku, entah karena tekanan teman-temanku, entah aku mengalami kesedihan, entah apa yang dikatakan orang lain kepada aku, entah aku semiskin apapun. Saya percaya bahwa kita punya solusi dari kepala rumah ibadat ini. Di ayat 28 dikatakan seperti ini, Paulus berseru dengan suara nyaring katanya jangan celakakan dirimu. Kepala rumah ibadat ini juga ingin bunuh diri karena apa yang mereka dia rasakan, karena apa yang dia alami tidak sanggup. Halo, berapa banyak di antara kita ketika kita mengalami masalah kita berkata bahwa kita tidak sanggup. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring jangan celakakan dirimu. Kalau kalian ingin bunuh diri, kalau kalian ingin mengakhiri hidup kalian, kalau kalian ingin menyerah, dengarkan baik-baik apa kata Paulus ini, jangan celakakan dirimu. Amin. Inilah perintah Paulus, ini kata-kata yang sangat keras, yang nyaringin dari penjara, dari tengah. Dia berkata kepada kepala penjara, jangan celakakan dirimu. Karena nanti saya akan jelaskan ada maksud di mana ketika kau celakakan dirimu, semuanya sudah terlambat. Tapi Paulus memberikan nasihat yang cukup simpel bahwa jangan celakakan dirimu. Amin teman-teman. Jangan pegang obat-obatan, jangan pegang sajam, jangan katakan aku ingin meninggalkan. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang ingin bunuh diri. Berbicara berulang kali ingin bunuh diri. Sebaiknya aku tidak usah dilahirkan. Aku ingin cepat mati. Membeli barang-barang yang berbahaya, senjata api, benda tajam, pil. Menarik diri dari kehidupan sosial. Perasaan cepat berubah emosional. Penggunaan alkohol dan obat-obat terlarang. Ini saya dapat dari dokter. Bukan saya tentunya. Perubahan pada aktivitas normal, pola tidur dan makan. Mengucapkan selamat tinggal pada seseorang. Inilah ciri-ciri orang-orang yang mau bunuh diri. Tapi hari ini saya berkata bahwa jangan celakakan diri kalian. Amin. Amin semuanya. Katakan bersama saya, jangan celakakan diriku. Yang kedua, apa yang dilakukan kepala penjara supaya pulih? Ayat 31 dikatakan seperti ini, pertanyaannya bukan apa yang harus kau perbuat supaya aku disukai, supaya kaya dan terutama di dunia ini. Melainkan kepala penjara berkata seperti ini, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Alkitab menjelaskan dengan sangat gampang. Paulus berkata bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus. Ayat 31 dikatakan, kalau Paulus sudah berkata di ayat 28, jangan celakakan dirimu. Dan kemudian kepala penjara itu datang kepada Paulus dan Silas. Dan dia ngomong, apa yang harus aku perbuat? Orang penjara, kepala penjara ini sedang down, sedang hancur hidupnya, sedang putus asa. Dan dia datang kepada orang yang tepat. Saya ingin berbicara kepada teman-teman semua yang ada di sini. Dengarkan nasihat orang-orang yang tepat. Amin. Jangan juga mendengar lagu-lagu yang kita tidak mengerti lagu apa. Saya pernah dengar cerita ketika dulu ada seorang orang dari Jepang menciptakan lagu tentang bunuh diri. Dan berapa banyak orang yang ketika dia down tambah mendengarkan lagu yang bunuh diri. Musik tidak salah. Tapi cara kita memilih musik yang akan menentukan hidup kita. Amin. Kalau kalian sedang down, kalau kalian sedang putus asa, jangan setel musik yang membuat kalian tambah putus asa. Cinta akan membunuhku. Dan sebagainya. Dengarkan musik-musik memberkati kalian. Ditolak itu biasa.
Dengarkan musik-musik rohani. Yang apa? Menguatkan kita semuanya. Dan Paulus memberikan nasihat yang cukup simpel. Yang memberkati hati saya dan berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kenapa kok Paulus dan Silas sanggup dan dia orang yang layak untuk memberi nasihat kepada kepala penjara di Filipi ini? Karena dia pun mengalami hal itu. Dia sendiri, bukankah dia bertindak sesuatu yang benar, tapi kenapa dia harus dipenjara? Bukankah dia bertindak sesuatu yang benar dengan memberitakan Injil, tapi kenapa kok aku harus dipukuli? Bukankah dia sudah bertindak dengan benar, aku memuji Allah, aku berdoa kepada Allahku, tapi kenapa kok aku harus mengakhiri hidupku seperti ini? Halo, Paulus juga mengalami putus asa, Paulus juga mengalami kekecewaan, Paulus juga pernah punya beban yang begitu besar, begitu berat. Tapi Paulus berkata dengan jelas apa yang dikatakan kepada kepala penjara itu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau kalian sedang ingin bunuh diri, kalau kalian sedang ingin down, kalau kalian sedang hari-hari ini kalian sedang putus asa. Katakan kepada diri kita, tidak ada yang lain, tidak ada yang kita bisa percaya selain kita itu percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan bagi generasi yang terluka, kita memiliki sesuatu yang jauh lebih baik ketimbang penghilang rasa sakit. Yaitu di dalam Yesus Kristus kita memiliki penyembuhan. Musik tidak bisa menyembuhkanmu, alkohol tidak bisa menyembuhkanmu. Bunuh diri tidak bisa menyembuhkanmu, tapi hanya satu pribadi yang bisa menyembuhkan kita, yaitu namanya Yesus. Dengan cara apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena Matius pasal yang ke-11, 28 dikatakan seperti, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Yesus memberi kelegaan, Yesus memberikan kesembuhan. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan kita selain daripada Yesus saja. Mau kita lari kemanapun, mau kita healing sehealing apapun. Percayalah bahwa obat yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus dan mereka semuanya hanya pereda rasa sakit. Amin teman-teman. Yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Berikutnya apa yang kita lakukan? Kalau kalian sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga ini penting. Bahwa kita harus mencari dukungan dari orang yang peduli dengan kita. Percayalah bahwa segala macam masalah yang kita lalui kita akan pernah bisa sendiri. Itulah gunanya connect group, itulah gunanya ada pemimpin di tempat ini untuk kita saling bergandengan tangan. Itu gunanya kita ada ibadah di tempat ini. Kenapa saya bisa katakan datanglah kepada orang yang peduli dengan kalian? Karena dukungan itu perlu. Saya suka dari sikapnya Paulus dan Silas ini. Paulus dan Silas ini habis dibuka, dia masih pakai pakaian penjara, dia masih kedinginan, dia berada di tengah, hidupnya juga gak baik amat. Tapi ketika ada kepala penjara itu datang kepada Paulus dan Silas, orang yang sebelumnya memukul dia, orang yang sebelumnya memperlakukan dia gak baik, orang yang sebelumnya bahkan mempenjarakan dia, menjaganya dengan sungguh. Paulus dan Silas ini gak sakit hati loh. Bayangkan kalau kepala penjara itu datang kepada Paulus dan Silas dan berkata, apa yang aku perbuat? Sana sudah mati ya wis. Bayangkan kalau Paulus dan Silas tidak peduli kepada kepala penjara ini. Paulus dan Silas menaruh segala kehidupan pribadinya. Rasa capeknya begitu berat, rasa capeknya begitu besar. Hanya untuk peduli dengan kepala penjara ini. Saya percaya bahwa ketika Paulus dan Silas melihat kepala penjara ini tidak jadi bunuh diri dan akhirnya hidupnya dipulihkan. Ada sesuatu kegembiraan sekalipun masalahnya belum selesai. Hari ini saya berkata kepada teman-teman semua di sini, tidak ada satupun di sini yang tidak bisa melayani Tuhan apapun keadaan kalian. Tidak ada satupun di sini yang tidak bisa dipakai Tuhan untuk berdampak apapun masalah yang kalian hadapi pada hari ini. Karena Paulus dan Silas sudah membuktikan sekalipun keadaan tidak nyaman, sekalipun waktunya tidak tetap, tidak tepat. Tapi Paulus dan Silas masih bisa menyelamatkan satu orang. Amin teman-teman. Dan kepala penjara ini akhirnya mereka tahu sikapnya yang kasar dan buruk tidak dipedulikan. Dan akhirnya kepala penjara ini kembali kepada Yesus. Mereka siap menjawab pertanyaan semua kepala penjara ini. Dan kita itu butuh teman. Untuk kita minta didoakan dan didengar. Halo. Kita butuh teman untuk kita itu dipedulikan, didengar dan didoakan.
Tidak ada satupun di sini yang sanggup berjalan seorang diri. Amin. Lihat kanan kirinya. Aku ini butuh kamu. Kamu lagi kanan kirinya. Sekalipun wajahmu biasa-biasa. Dan ini yang saya suka teman-teman. Ayat 33 sampai 34 dikatakan seperti ini. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Siapa yang membasuh bilurnya? Kepala penjara. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri apa? Dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ini saya suka sekali. Dan ia sangat gembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Lihat, ini ada kebenaran yang benar-benar memberkati saya. Bahwa bunuh diri itu bukan solusi. Perasaan bunuh diri itu bersifat sementara. Katakan bersama dengan saya, perasaan bunuh diri bersifat sementara. Tidak selamanya. Kenapa saya bisa berkata tidak selamanya? Bayangkan, pada waktu itu kepala penjara itu melihat bahwa semua kelihatannya tawanannya pergi dan dia memutuskan mau bunuh diri. Tapi setelah Paulus dan Silas berkata, jangan. Setelah itu dia percaya kepada Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Alkitab berkata bahwa dia gembira. Bagaimana mungkin orang yang sebelumnya dia bunuh diri, kemudian dia menjadi gembira? Saya percaya bahwa pada jam itu juga, bukan karena dia hebat, bukan karena dia luar biasa, tapi dia datang kepada orang yang tepat dan dia menerima Yesus dengan gembira. Dan ini yang harus kita pikir. Kenapa kok saya bisa berkata bahwa bunuh diri bukan solusi? Bayangkan kalau kepala penjara itu pada akhirnya ketika dia lihat semua tawanannya pergi dan akhirnya dia mati, dia tusuk itu apakah perutnya? Apakah keluarganya diselamatkan? Apakah keluarganya bisa dibaptis? Apakah dia bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan seluruh keluarganya? Maka dari itu saya bilang, ketika kalian menghadapi masalah yang begitu besar, bunuh diri tidak menjadi solusi. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan rancangan yang indah, rancangan yang gemilang, di mana ada banyak orang yang menantikan kalian. Ketika kalian dipulihkan, ketika kalian percaya kepada Yesus, kalian menemukan dengan orang yang tepat, kalian bangkit. Dan lihatlah, hidup kalian itu tidak sejelek itu. Yang percaya katakan amin. Hidup kalian tidak seburuk itu. Hidup kalian tidak sehancur itu. Bahwa Allah sanggup memakai kita semuanya dari orang yang mau bunuh diri. Dia menerima Yesus sebagai juru selamat dan dia melihat hatinya gembira dan seluruh keluarganya diselamatkan. Saya percaya juga pada hari ini, sekalipun apapun keadaanmu, kau boleh bunuh diri, engkau boleh putus asa. Tapi saya masih percaya bahwa bunuh diri bukan solusi dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita mengalami perubahan hidup. Yang percaya katakan amin. Dan ini juga berlaku ketika satu nabi yang berkata menjual Yesus. Alkitab berkata dengan jelas bahwa dia menyesal. Tapi penyesalannya adalah penyesalan yang salah. Kenapa? Karena dia tidak datang kepada Yesus, tapi dia datang kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Halo. Bayangkan kalau pada waktu itu Yudas tidak datang kepada ahli Taurat dan orang Farisi, tapi Yudas datang kepada Yesus. Saya percaya bahwa Yesus juga mampu memakai Yudas. Yudas bisa bertobat, Yudas bisa percaya kepada Yesus, dan pada akhirnya Yudas bisa dipakai untuk menyelamatkan keluarganya atau generasi ini. Sebegitu besar beban berat apapun yang kita lalui, percayalah kepada Yesus bahwa Yesus kita lebih besar daripada masalah yang kita lalui. Saya percaya bahwa ini bedanya Paulus dan Silas dan kepala penjara ini. Kita pasti mengalami badai, kita pasti mengalami beban yang begitu berat, kita pasti mengalami beban yang begitu besar sampai kita mau mati rasanya. Tapi keputusan kita untuk kita bangkit dan percaya kepada Yesus, ataukah kita tidak bangkit dan kita putus asa dan kita meninggalkan dunia ini. Amin teman-teman. PAW bisa saya undang untuk maju. Mari kita bangkit berdiri. Dan bayangkan teman-teman,
Ketika kepala penjara ini berhasil bunuh diri, kemana dia setelah itu? Saya tahu bahwa ketika dia berhasil bunuh diri, tempatnya bukan di sorga tapi di neraka. Dan ketika dia berada di neraka, dan kemudian Yesus menunjukkan rencananya, bahwa kalau dia datang dan mendengarkan apa kata Paulus dan Silas, keluarganya dipulihkan, keluarganya dibaptis. Kan tahu perasaan apa yang timbul? Dia hanya bisa menyesal. Tapi ada satu penyesalan yang tidak akan bisa kita ubah, yaitu ketika kita menyesal kalau kita sudah mati. Kita semua masih hidup di tempat ini. Jangan celakakan dirimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan temukan orang yang peduli dan mau mendoakan kalian. Dan saya percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera itu akan turun atas hidup kalian. Dan ini semua adalah keputusan kita. Kita percaya kepada Yesus atau kita tidak percaya kepada Yesus. Karena yang saya tahu, mungkin kalian bisa pergi dari rasa sakit itu. Tapi kalian akan mendapatkan rasa sakit yang abadi kalau kalian tidak percaya kepada Yesus. Hari ini apakah kita mau mengakui kebesaran Yesus? Hari ini kita mau mengaku dan percaya bahwa masa depan kita masih ada dan harapan kita tidak hilang. Yang percaya mari kita tutup mata kita. Mari kita berbahasa, kita angkat tangan kita. Syakarada karabata Tuhan. Syakarada kara kami percayakan firman-Mu. Syakarada karabata bunuh diri bukan solusi. Karena kami tahu iblis mencoba untuk membunuh kami, membinasakan kami. Tapi Yesus datang untuk memberi kami hidup dan hidup dalam kelimpahan ya Tuhan. Kami tahu ya Bapak, hari ini kami mengalami beban yang begitu berat, begitu besar. Bukan berarti masa depan kami hancur. Tapi kami tahu ya Bapak, kalau kami memutuskan hari ini untuk kami tidak mencelakakan diri kami. Untuk kami mau percaya kepada Yesus. Untuk kami mau mendengarkan dan kami datang kepada orang yang tepat. Kami tahu ya Bapak, rancangan Allah yang indah. Perasaan bunuh diri Engkau ubah dengan hati yang gembira. Perasaan bunuh diri ya Tuhan, Engkau akan ubah dengan sukacita ya Tuhan. Karena keluarga kami diselamatkan. Karena Engkau pakai kami untuk generasi ini. Dan kami tahu ya Bapa, di luar sana ada banyak orang yang menanti-nantikan kami ya Tuhan. Untuk kami bangkit, untuk kami menang, untuk kami percaya kepada satu nama, yaitu hanya Yesus saja ya Tuhan. Hanya Yesus saja ya Tuhan. Syadakala bala 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 bala. Syadakala bala 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 bala. Haleluya, haleluya. Syadakala bala 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 bala. Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Yesus. Ini kami ya Yesus. Ya. Yes. Romo ada di tempat ini ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Apapun musim, Ini doa kami ya Bapa. ku percaya Ya. kebesaran-Mu. Yes Lord. Kekuatan-Mu di dalam Syadakala bala 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 bala. akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu.
Kami percaya. Ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatan kami hanya Engkau. Kekuatanku di dalam-Mu. Kau ada di sini Tuhan. Rohmu ada di sini. Ku serahkan hidupku. Yes, Lord. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di Yes, Lord. tangan-Mu. Roh Kudus ada di sini. Dan saya percaya bahwa tidak ada satupun di sini yang kita merasa kuat. Tapi kita butuh didoakan. Dan saya tahu Roh Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Kalau hari-hari ini, atau bahkan minggu dalam bulan ini, kalian berpikir untuk menyerah. Kalian berpikir bahwa tidak ada lagi rencana Tuhan dalam hidupku. Kalian bahkan ingin bunuh diri. Kalian sudah putus asa. Beban ini begitu berat, beban ini begitu besar. Dan aku sudah ingin menyerah. Kalau itu kalian, angkat tangan kalian dimanapun kalian berada. Saya rindu untuk mendoakan. Apapun jabatan kalian, apapun masalah kalian, angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Biar kita akan doakan kalian. Tidak ada yang menghakimi. Tidak ada yang berkata engkau lemah. Tapi hari ini kalian datang bukan kepada manusia, tapi kalian datang kepada Yesus. Yang angkat tangan yang butuh didoakan bisa maju ke depan dengan cepat. Dengan cepat bisa maju ke depan. Siapapun kalian. Biar Tuhan pulihkan kalian. Biar tidak ada orang yang ingin bunuh diri lagi. Biar tidak ada satupun iblis yang menang. Tapi biar hari ini Yesus memulihkan hidup kalian. Biar hari ini Yesus memberikan hidup yang kelimpahan. Maju dengan cepat. Angkat tanganmu percaya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Biar pembimbing bantu doakan. Yang masih belum maju silakan maju ke depan. Hari ini kalian butuh didoakan. Hari ini kalian butuh ditolong. Angkat tanganmu. Ku percaya Jamah mereka Roh Kudus. kebesaran Jamah mereka Roh Kudus. Jamah mereka Roh Kudus. kekuatanku di dalam-Mu. Serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Mari setiap jemaat yang ada di tempat duduk, kalian tetap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita merasakan kasih-Nya. Abaikan yang di depan. Tetap fokus ke Roh Kudus, tetap fokus sama Tuhan. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama
you Lord. Ku serukan kebesaran-Mu. Kami percaya kepada Engkau. Masa Lawat mereka ya Tuhan. depan Tidak ada lagi orang yang ingin bunuh diri. Tidak ada orang yang menyerah. namaku. Tapi kami percaya kepada satu nama, yaitu Yesus. Ya. Percaya. Kau ada di sini ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada satupun di sini ya Tuhan. Anak-anakmu diikat oleh setan. Aku berkata di dalam nama Yesus, lepaskan siap ikatan, siap apapun ya Tuhan. In the name of Jesus Christ. Hanya Yesus, hanya Yesus. Jadikan kami tawanan rohmu ya Tuhan. Thank you Tuhan. Haleluya. 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 Angkat tanganmu semua. Kau yang berkuasa. Ya. Ini iman kami. Ini iman kami. Ini iman kami ya Tuhan. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi sekali lagi. Kau yang berkuasa. Surga bumi dan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi dan menyembah Yesus Raja selamanya. Selamaku apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku jaga di masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terjaga di tangan-Mu. Berikan kamu yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu ya Tuhan. Materaikanlah firman-Mu ya Bapa dalam hati kami. Bahwa kami mengakui kebesaran-Mu,
bahwa segala masalah apapun yang kami hadapi, kami percaya ya Tuhan akan firman-Mu. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Allah yang memberi kami kekuatan ya Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah sendiri dan kami tahu ya Tuhan Engkau bisa ubah ya Tuhan putus asa kami dengan gembira. Kau bisa ubah kami ya Tuhan dari kehidupan yang hancur, lemah. Engkau bisa Kau pakai kami jadi orang yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya mari kita semua katakan amin. Berikan kembali luar biasa bagi Tuhan. Yang di depan bisa kembali. Dan sebelum kita tutup dengan berkat. Kita akan mau doakan untuk setiap teman-teman yang hari ini atau bulan ini yang sedang berulang tahun. Bisa mengangkat tangan yang bulan Agustus. Yang Agustus yang berulang tahun. Evelyn, nice. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh boy, ulang tahun, haleluya. Lebih tinggi lagi. Karena hari ini ada surprise dari kita semuanya, yaitu sebuah doa. Mari kita arahkan tangan kita ke teman-teman kita yang ulang tahun. Yang ulang tahun, angkat tangan saja, terima berkatnya. Nice. Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, saudari kami ya Tuhan yang hari ini berulang tahun ya Bapa. Engkau tahu ya Tuhan, Yesus mengasihi mereka dengan luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan, biar di tahun yang baru ada pertumbuhan, ada pengenalan, ada kedewasaan. Dan kami minta favor-Mu ya Tuhan, turun atas hidup mereka. Dimanapun mereka berada Engkau berkati. Dimanapun mereka apapun yang mereka kerjakan Engkau sertai. Dan apapun yang menjadi rencana mereka ya Tuhan, Engkau Allah yang meneguhkan hati mereka ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, biar ya Tuhan kerohanian mereka semakin baik. Saat teduh mereka, pelayanan mereka ya Tuhan semakin diurapi oleh Allah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus pakai mereka untuk kemuliaan nama, berkati keluarga mereka, berkati ya Tuhan kesehatan mereka. Dan kami percaya ya Tuhan masa depan masih ada dan harapan tak pernah hilang. Hanya di dalam nama Kristus Yesus yang percaya Bosep yang ulang tahun sudah diberkati. Mari kita semua katakan amin. Mari kita tutup dengan doa berkat. Kami mengucap syukur ya Bapa. Angkat kedua tangan kalian. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, biar Engkau Allah yang memberkati mereka, melindungi mereka. Engkau Allah yang menghadapkan wajah, memberikan mereka damai sejahtera. Engkau Allah yang menyinari mereka dengan wajah, memberikan mereka kasih karunia. Engkau Allah yang memberkati mereka dengan kasih Bapa. Engkau Allah yang memberikan mereka iman kepada Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong mereka, menghibur mereka, mengisyafkan mereka, dan menjadikan mereka umatnya lebih daripada pemenang. Hari ini ya Tuhan, maut telah dikalahkan. Hari ini ya Tuhan, tidak ada satupun anak next gen yang menyerah, yang bunuh diri. So kami percaya ada Yesus yang bersama dengan kami. Ada Yesus yang menyertai kami. Ada Yesus yang mengasihi kami. Dan itu cukup ya Bapa. Berkati mereka. Beban boleh ada. Beban boleh berat. Masalah boleh ada. Tapi bersama dengan Yesus kami menjadi umatnya lebih daripada pemenang. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Yang percaya dan menerima berkat. Mari kita semua katakan amin. God bless you.